warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurmainita dari kelas 12 Farmasi A. Teman-teman pasti sering kan mengalami batuk. Nah, kira-kira kalau misalkan kita sudah terkena batuk, bukankah akan mengganggu aktivitas dan kita merasa risih? Nah, maka dari itu, ayo kita simak dan pelajari apa itu batuk dan bagaimana cara mengatasinya. Batuk dalam bahasa Latin disebut dengan tusis, adalah refleks yang terjadi secara tiba-tiba dan sering berulang-ulang yang bertujuan untuk membersihkan saluran pernafasan dari lendir, iritasi, partikel asing, dan mikroba. Nah, batuk itu sendiri bukanlah suatu penyakit, melainkan tanda atau gejala klinik yang sering dijumpai pada penyakit paru atau saluran nafas. Refleks batuk itu melibatkan mekanisme sentral dan perifer. Pusat batuk terdapat di medula oblongata atau pangkal otak. Untuk yang mekanisme sentral, medula oblongata menerima rangsangan dan mulai terjadi respon refleks seperti inspirasi dalam, glotis tertutup, tekanan dalam paru-paru semakin kuat, dan hembusan nafas kuat. Untuk yang mekanisme perifer, reseptor batuk terjadi di laring, faring, trakea, dan paru-paru yang dapat dirangsang oleh udara, membran mukus kering, dan sekresi yang berlebihan. Klasifikasi batuk itu ada dua macam berdasarkan durasi dan juga tanda klinis. Untuk yang durasi akut biasanya terjadi 3 minggu. Untuk yang subakut biasanya terjadi 3-8 minggu. Dan untuk yang kronis biasanya terjadi lebih dari 8 minggu. Biasanya itu karena TBC atau tuberkulosis. Lalu ada yang berdasarkan tanda klinis, yaitu ada yang produktif atau batuk berdahak dan non-produktif atau batuk kering. Jadi tujuan dari terapi ini untuk menghilangkan gejala batuk dan menghilangkan kondisi penyebab batuk. Strategi terapi dengan menggunakan obat-obatan antitusif atau ekspektoran, menggunakan obat-obatan yang sesuai dengan penyebabnya, dan menghentikan obat-obat penyebab batuk. Ada 3 penata laksanaan terapi. Yang pertama, tanpa menggunakan obat. Yang pertama, sering minum air putih, menghindari paparan debu, makanan, atau minuman yang dapat merangsang batuk, menghirup uap air atau uap mentol, dan mengkonsumsi permen obat atau obat pedas. Yang kedua, pengobatan secara spesifik, yaitu pengobatan yang dilakukan berdasarkan penyebab batuknya. Dan yang ketiga, pengobatan simptomatik, yaitu pengobatan yang dilakukan apabila tidak diketahui penyebab batuknya. Yang pertama ada ekspektoran. Obat batuk ini ditujukan untuk batuk berdahak karena dapat meningkatkan sekresi saluran nafas atau mengencerkan dahak. Contohnya ada gliseril guaicolat, amium chlorida, bromhexin, dan sulfus liquirtiae. Yang kedua ada antitusif, digunakan untuk batuk non-produktif yang mengganggu istirahat dan tidur. Bekerja sentral pada susunan saraf pusat, menekan pusat batuk dan menaikkan ambang rangsang batuk. Tidak dapat digunakan untuk batuk produktif karena sekresi harus dikeluarkan. Contoh obatnya yaitu dextromethorphan HBr. Untuk obat ekspektoran yang beredar di pasaran, yang pertama ada bisolfon dengan isi kandungan bromhexin yang digunakan untuk meredakan batuk berdahak. Dengan aturan pakai untuk sirup dan eliksir, dewasa 3 kali 2 sendok teh per hari, anak 5-10 tahun 3 kali 1 sendok teh per hari, dan untuk anak 2-5 tahun itu 2 kali 1 sendok teh per hari. Untuk tablet, dewasa dan anak lebih dari 12 tahun 3 kali sehari 1 tablet, anak 6-12 tahun 3 kali setengah tablet, dan untuk anak 2-6 tahun 2 kali setengah tablet.
Yang kedua ada Conidin OBH dengan isi kandungan sucus liquirte dan amnium klorida, digunakan untuk meredakan batuk berdahak. Aturan pakainya untuk anak 6-12 tahun 3 kali 1 saset. Untuk dewasa dan anak lebih dari 12 tahun 3 kali 1-2 saset per hari. Yang ketiga ada Colmix dengan isi kandungan paracetamol, glyceryl guaicolat, penilpropanolamin, dan dextrometorphan. Digunakan untuk meredakan gejala-gejala flu seperti demam, pilek, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai dengan batuk berdahak. Aturan pakainya untuk yang kaplet, dewasa dan anak lebih dari 12 tahun itu 3 kali 1 kaplet. Dan untuk yang sirup, anak 6-12 tahun itu 3 kali 1 sendok teh per hari. Yang keempat ada Flucadex dengan isinya yaitu acetaminophen, glyceryl guaicolat, dextrometorphan HBr, penilpropanol amina HCl, dan CTM yang digunakan untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk berdahak. Aturan pakainya untuk yang tablet dewasa sehari 3 kali 1 kaplet. Untuk anak 6-12 tahun sehari 3 kali setengah kaplet. Untuk yang sirup dewasa sehari 3 kali 2 sendok teh, dan untuk anak 6-12 tahun sehari 3 kali 1 sendok teh. Yang kelima ada Siladex mukolitik dan ekspektoran dengan isi kandungan bromheksin dan glyceryl guaicolat. Digunakan sebagai mukolitik dan ekspektoran untuk batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak. Aturan pakainya dewasa dan anak di atas 10 tahun sehari 3 kali sendok teh, dan untuk anak 5-10 tahun sehari 3 kali setengah sendok teh. Antitusif yang pertama ada Conidin sirup dengan isi kandungan guaifenesin, dextrometorphan HBr, dan CTM. Digunakan untuk meringankan batuk. Dengan aturan pakai untuk anak 6-12 tahun sehari 3 kali setengah sendok teh, dan untuk dewasa sehari 3 kali 1 sendok teh. Yang kedua ada triaminik batuk dengan isi kandungan pseudoephedrine dan dextrometorphan HBr. Digunakan untuk meringankan batuk dan pilek. Dengan aturan pakai dewasa dan anak di atas 12 tahun sehari 3 kali 2 sendok teh, dan untuk anak 6-12 tahun sehari 3 kali 1 sendok teh. Yang ketiga ada Bodrex flu dan batuk PE dengan isi kandungan paracetamol, phenylephrine HCl, dan dextrometorphan HBr. Digunakan untuk meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai dengan batuk tidak berdahak. Dengan aturan pakai sehari 3 kali 1 kaplet. Yang keempat ada Scanidin dengan isi kandungan dextrometorphan HBr dan diphenhydramin yang digunakan untuk meringankan gejala batuk tidak berdahak. Untuk aturan pakainya dewasa sehari 3 kali 1 tablet dan dapat ditingkatkan sampai sehari 3 kali 2 tablet. Dan untuk anak 6-12 tahun sehari 3 kali setengah tablet dan dapat ditingkatkan sampai sehari 3 kali 1 tablet. Dan yang terakhir ada Tuzalos dengan isi kandungan dextrometorphan HBr, penilpropanola amina HCl, CTM, dan paracetamol yang digunakan untuk meringankan gejala flu dan batuk tidak berdahak. Aturan pakainya untuk dewasa sehari 3 kali 1 kaplet dan untuk anak sehari 3 kali setengah kaplet. Perlu diketahui, mengkonsumsi obat-obat batuk diperlukan dengan dosis yang tepat, karena jika kelebihan dosis, terutama pada obat dextrometorphan, dapat mengakibatkan halusinasi bahkan dapat mengancam jiwa. Oleh karena itu, teman-teman sekalian harus bijak dalam menggunakan obat dan juga tanya obat, tanya apoteker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.